Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan mengikuti mata kuliah analisis tanah dan tanaman. Kali ini kita akan membahas tentang metode analisis sifat fisik tanah. Diketahui bahwa tanah mempunyai sifat sangat kompleks, terdiri dari komponen padatan yang berinteraksi dengan cairan dan udara. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan penting untuk penetapan sifat fisik tanah di laboratorium. Prinsipnya, hasil analisis sifat fisik tanah di laboratorium harus dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya di lapangan. Keuntungan analisis di laboratorium dapat dikerjakan lebih cepat. Di samping keuntungannya, ada kelemahannya. Contoh tanah bersifat destruktif karena dapat merusak permukaan tanah. Terjadi penyimpangan data akibat pengambilan contoh tanah yang tidak tepat. Sebelum melakukan analisis metode sifat fisik tanah, kita akan mengenal beberapa jenis contoh tanah yang akan dilakukan untuk analisis sifat fisik tanah. Yang pertama, contoh tanah utuh. Contoh tanah yang diambil dari lapisan tanah dalam keadaan tidak terganggu. Contoh tanah diambil dengan ring tembaga, digunakan untuk analisis bull density, vertical density, dan ruang pori total. Lihat kutipan video berikut YouTube Gabrina Anugroho. Pengambilan sampel tanah utuh. Sampel tanah utuh merupakan sampel tanah yang diambil dari lapisan tanah tertentu dalam keadaan tidak terganggu, sehingga kondisinya hampir menyamai kondisi di lapangan. Sampel tanah ini dapat digunakan untuk menetapkan angka berat volume seperti berat isi, bulk density, distribusi pori pada berbagai tekanan seperti PF1, PF2,5, dan PF4,2, serta menetapkan permeabilitas tanah. Alat yang dibutuhkan antara lain ring sampel, di mana bagian ring sampel ini lebih runcing pada bagian bawah dibandingkan bagian atasnya, ring master, sekop, pisau lapang, besi penekan, dan palu. Ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput atau seresah. Letakkan ring sampel di atas permukaan tanah secara tegak lurus dengan bagian yang runcing berada di bawah. Tekan masuk ke permukaan tanah menggunakan besi pendorong dan palu. Setelah ring sampel masuk 3/4 bagian, letakkan ring master di atas ring sampel. Lalu tekan masuk ke dalam permukaan tanah menggunakan besi pendorong dan palu. Ketika ring sampel telah masuk sepenuhnya, cabut ring master secara perlahan. Sekop bagian kanan dan kiri titik pengamatan untuk mengeluarkan ring sampel secara utuh. Setelah ring keluar, bersihkan sisi bawah sampel terlebih dahulu menggunakan pisau tanah. Kikis secara perlahan-lahan dengan membentuk kerucut untuk memastikan sampel tanah yang berada di dalam ring tetap utuh dan tidak terkikis. Selanjutnya, bersihkan sisi bagian atas dari ring sampel menggunakan pisau tanah kembali. Setelah ring sampel bersih, masukkan ring sampel dan sampel tanah tersebut ke dalam karet dan plester dengan solasi. Selain menggunakan solasi, Anda juga dapat menggunakan karet dalam penyimpanannya. Sampel tanah dalam ring tersebut dapat dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengamatan.
Yang kedua, contoh tanah dengan agregat utuh. Contoh tanah ini berupa bongkahan alami yang kokoh dan tidak mudah pecah. Contoh tanah diambil dengan menggunakan cangkul pada kedalaman 0 sampai 20 cm di permukaan tanah. Digunakan untuk analisis indeks stabilitas agregat. Yang ketiga, contoh tanah terganggu. Contoh tanah ini diambil dengan menggunakan kantong plastik yang sudah diberi label. Digunakan juga untuk analisis sifat kimia tanah. Lihat kutipan video berikut YouTube Gabrina Anugroho. Selanjutnya, mari mempelajari pengambilan sampel tanah terganggu atau disturbed soil sample. Sampel ini dikenal sebagai sampel tanah biasa, yang merupakan sampel tanah yang diambil menggunakan cangkul, sekop, atau bor tanah dari kedalaman tertentu, sebanyak 1 hingga 2 kg. Untuk apa sampel ini digunakan? Dapat kita gunakan untuk keperluan analisis kandungan air, KTK tanah, kejenuhan basa, pH tanah, unsur hara makro maupun mikro, tekstur tanah, konsistensi tanah, bahan organik tanah, dan lain-lain. Pada video ini dicontohkan apabila peneliti ingin mengetahui tingkat kesuburan tanah pada suatu plot yang homogen. Maka, marilah kita mengambil sampel secara komposit pada lapisan 0 hingga 20 cm menggunakan skop. Pertama-tama, tentukan batas-batas alami plot tersebut. Kemudian, tentukan metode pengambilan sampel, apakah zigzag atau diagonal. Kemudian, tentukan titik-titik sampling. Skop sampel tanah seberat minimal 500 gram pada lapisan 0 hingga 20 cm. Masukkan sampel ke dalam wadah dan ulangi hingga seluruh sampel terambil.
Setelah seluruh sampel terkumpul dalam wadah, hancurkan agregat-agregat sampel tanah agar homogen. Buang akar, kerikil, maupun seresah yang masuk ke dalam wadah. Campurkan tanah, dan ambil sebagian untuk dimasukkan ke dalam plastik. Jangan lupa beri label sebagai penanda sampel Anda. Penetapan sifat fisik tanah. Yang pertama, penetapan Bull density. Bull density sering ditentukan karena keterkaitannya yang erat dengan kemudahan penetrasi akar dalam tanah, drainase dan aerasi tanah. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan Bull density: A. Metode ring. B. Metode penggalian tanah. C. Metode bongkahan. D. Metode radiasi. Kedua, penetapan tekstur tanah. Tekstur merupakan perbandingan relatif pasir, debu, dan liat yang dinyatakan dalam persen. Metode penetapan tekstur ini: A. Metode hidrometer. B. Metode pipet. Prinsip analisis sifat fisik tanah ini yaitu proses dispersi dan sedimentasi. Dispersi, pemisahan pasir, debu, dan liat dari perekatnya. Sedimentasi, lanjutan dari dispersi. Yang berikutnya, penetapan kemantapan agregat tanah. Agregat tanah merupakan kesatuan partikel tanah yang melekat satu dengan lainnya. Tanah yang teragregasi dengan baik dicirikan oleh tingkat infiltrasi, permeabilitas, dan ketersediaan air yang tinggi. Kemantapan agregat yaitu kemampuan tanah untuk bertahan terhadap gaya-gaya yang akan merusaknya. Metode yang dilakukan untuk penetapan kemantapan agregat tanah ini yaitu pengayakan basah dan kering. Prinsip analisis dari metode ini adalah menghitung atau menimbang berat tanah pada masing-masing pada ayakan basah dan kering. Yang berikutnya, penetapan kadar air tanah. Kadar air tanah dinyatakan dengan atau sebagai perbandingan massa atau berat air yang ada dalam contoh tanah sebelum pengeringan dan massa atau berat contoh tanah setelah dikeringkan sampai mencapai massa atau berat yang tetap. Air tanah berperan sebagai pelarut dan agen pengangkut antar partikel-partikel tanah yang selanjutnya berpengaruh terhadap stabilitas dan kekuatan tanah. Metode yang digunakan: A. Gravimetrik yang disebut dengan metode langsung. B. Metode tidak langsung. Jadi teknik pengukuran kadar air tanah diklasifikasikan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung berupa pemisahan air dari matrik tanah. Pengukuran langsung dari jumlah air yang dipisahkan. Prinsip dari penetapan kadar air tanah ini: A. Pemanasan. B. Ekstraksi.
dan C. Reaksi kimia. Metode tidak langsung yaitu dengan mengukur beberapa sifat fisik dan kimia tanah yang berhubungan dengan air tanah. Pada prinsipnya, volume air yang ada pada 1 unit contoh tanah dapat dijadikan ukuran kadar air tanah. Dari penetapan kadar air tanah ini dapat pula ditentukan kadar air tersedia untuk tanaman dengan menggunakan metode Al-Herix. Kadar air tersedia dirumuskan dengan kadar air kapasitas lapang dikurang kadar air titik layu permanen. Sebagai contoh soal dari penetapan sifat fisik kadar air tanah dapat diperhatikan berikut ini. Air yang hilang sama dengan berat tanah basah dikurang berat tanah yang dikeringkan. Jika diketahui berat tanah basah tambah botol sama dengan 75 gram, berat tanah basah sama dengan 50 gram, berat tanah yang dikeringkan tambah botol sama dengan 65 gram, maka air yang hilang sama dengan 75 dikurang 65 sama dengan 10 gram. Berat tanah setelah dikeringkan sama dengan 65 dikurang 25 sama dengan 40 gram. 25 itu berasal dari berat tanah basah tambah botol 75 gram dikurang berat tanah basah sama dengan 50 gram. Jadi 75 kurang 50 sama dengan 25. Maka kadar air tanah berdasarkan berat kering sama dengan 10/40 dikali 100% sama dengan 25%. Kadar air tanah berdasarkan berat basah sama dengan 10/50 kali 100% sama dengan 20%. Jika diketahui ball density 1,5 gram per cm kubik, maka kadar air sama dengan 25% dikali 1,5 sama dengan 37,5%. Demikian metode analisis sifat fisik tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.